Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahirayani Aulia dengan NIM 17040302. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kinerja perusahaan. Pengertian kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu, baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas. Pengukuran kinerja keuangan berkaitan erat dengan pengukuran dan penilaian kinerja. Pengukuran kinerja adalah kualifikasi dan efisiensi serta efektivitas perusahaan dalam pengoperasian bisnis selama periode akuntansi. Adapun penilaian kinerja menurut Sri Mindarti adalah penentuan efektivitas operasional organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik. Analisis kinerja keuangan terbagi dalam beberapa kelompok. Yang pertama, analisis perbandingan laporan keuangan, yaitu teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan baik dalam jumlah maupun presentasi. Analisis tren merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Analisis presentasi per komponen merupakan teknik analisis untuk mengetahui presentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva hutang. Analisis sumber dan penggunaan modal kerja adalah teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Analisis sumber daya dan penggunaan kas merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan. Analisis rasio keuangan merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun secara simultan. Analisis perubahan laba kotor merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi, baik secara individu maupun simultan. Analisa break-even merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar tidak mengalami kerugian. Metode rasio keuangan yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang merupakan rasio menghubungkan kas dan aktiva lancar lainnya dengan kewajiban lancar. Dibagi menjadi tiga, yaitu rasio lancar atau current ratio, yang kedua rasio cepat atau quick ratio, yang ketiga cash ratio. Yang kedua, rasio aktivitas, rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber dayanya, dibagi menjadi tiga, yaitu current asset turnover, fixed asset turnover, total asset turnover. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan di dalam memenuhi seluruh kewajiban finansialnya apabila perusahaan dilikuidasi, dibagi menjadi dua, yang pertama debt to equity ratio dan debt ratio. Rasio profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan manajemen. Oleh karena itu, rasio ini menggambarkan hasil akhir dari kebijakan keputusan-keputusan operasional perusahaan. Dibagi menjadi tiga, net margin ratio, return of equity, net margin ratio. Rasio pasar menghubungkan harga saham perusahaan dengan laba dan nilai buku per saham. Rasio pasar tersebut memberikan petunjuk mengenai apa yang dipikirkan investor atas kinerja perusahaan di masa lalu serta prospeknya di masa mendatang. Metode EVA, Economic Value Added, merupakan indikator tentang adanya perubahan nilai dari suatu investasi. EVA yang positif menunjukkan bahwa manajemen perusahaan berhasil meningkatkan nilai perusahaan bagi pemilik perusahaan sesuai dengan tujuan manajemen keuangan dalam memaksimumkan nilai perusahaan. Perhitungan EVA merupakan hasil pengurangan total biaya modal terhadap laba operasi setelah pajak.
biaya modal sendiri dapat berupa cost of debt dan cost of equity. Rumus EPA sama dengan net operating after tax dikurang kapital dikali C atau EPA sama dengan dalam kurung R dikurang C dikali kapital. Keunggulan EPA. EPA memfokuskan penilaiannya pada nilai tambah dengan memperhitungkan beban biaya modal sebagai konsekuensi investasi. Perhitungan EPA relatif mudah dilakukan, hanya yang menjadi persoalan adalah perhitungan biaya modal yang memerlukan data yang lebih banyak analisa yang mendalam. EPA dapat digunakan secara mandiri tanpa memerlukan data pembanding seperti standar atau perusahaan lain. Sebagaimana konsep penilaian dengan menggunakan analisa rasio, dalam prakteknya data pembanding seringkali tidak tersedia. Kelemahan EPA, yang pertama, sulit menentukan biaya modal secara objektif. Hal ini disebabkan karena dana untuk investasi dapat berasal dari berbagai sumber dengan tingkat biaya modal yang berbeda. Yang kedua, EPA terlalu bertumpu pada keyakinan bahwa investor sangat mengandalkan pendekatan fundamental dan mengkaji dan mengambil keputusan untuk menjual atau membeli saham tertentu, padahal faktor-faktor lain terkadang justru lebih dominan. 3. Konsep ini sangat bergantung pada transparansi internal dalam perhitungan EPA secara akurat. Dalam kenyataannya, seringkali perusahaan kurang transparan dalam mengemukakan kondisi internalnya. Penilaian kinerja keuangan bagi investor. Bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi mereka di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Apabila kinerja perusahaan baik, maka nilai usaha akan tinggi. Dengan nilai usaha yang tinggi, membuat para investor melirik perusahaan tersebut untuk menanamkan modalnya sehingga akan terjadi kenaikan harga saham. Atau dapat dikatakan bahwa harga saham merupakan fungsi dari nilai perusahaan. Penilaian kinerja keuangan bagi perusahaan. Pertama, untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam satu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatannya. Dapat digunakan sebagai dasar penentuan strategi perusahaan untuk masa yang akan datang. Memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi bagian organisasi pada khususnya. Sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Studi kasus PT Cakra Cipta. Berikut merupakan perolehan laba PT Cakra Cipta dari tahun 2008 sampai 2010 dalam ribuan. Berdasarkan data, diketahui bahwa laba rasio operasi terus mengalami peningkatan. 2008 sebesar 21,8%, 2009 sebesar 28,5%, dan tahun 2010 sebesar 30%. Pada tahun 2011 mengalami penurunan, disebabkan oleh pemerintah menaikkan cukai rokok dan adanya kenaikan bahan baku. Akibatnya, penjualan bersih turun dan laba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Rasio laba pada tahun 2011 sebesar 20%. Dalam meramalkan penjualan pada tahun 2011, PT Cakra Cipta menggunakan analisis tren. Yang digunakan adalah metode tren garis lurus, yaitu metode least square. Ramalan penjualan rokok filter untuk tahun 2011 diketahui A sama dengan 14.916.641, B 1.951.494, sehingga diperoleh hasil dengan rumus Y sama dengan A ditambah BX, didapat 18.816.629 bungkus, sehingga PT Cakra Cipta mengasumsikan bahwa besarnya penjualan menjadi 159 miliar. Setelah dilakukan perhitungan pada akhir tahun 2011, diperoleh data sebagai berikut. Kesimpulannya, dengan tingkat proyeksi penjualan bersih pada tahun 2011 sebesar 159 miliar, ternyata hanya mampu meraup penjualan bersih sebesar 140 miliar. Hal ini mengakibatkan laba mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu 29 miliar dengan tingkat laba operasi hanya berkisar 20%. Tentunya dengan adanya penurunan laba ini dan berdampak terhadap hutang jangka pendek serta dengan investasi yang sedang berjalan. Saran, dalam peramalan kasusnya hendaknya PT Cakra Cipta tidak hanya menggunakan satu metode peramalan, tetapi lebih dari satu metode untuk mengetahui metode mana yang lebih tepat.
Dalam melakukan peramalan, hendaknya PT Cakra Cipta menghitung juga penyimpanan atau error dari peramalan tersebut untuk mengetahui peramalan akurat atau tidak. Untuk menghindari menurunnya hasil penjualan, perlu adanya strategi seperti media promosi. Sekian hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf.